masih salah dan masih ragu untuk menerapkan penyehatan ya, ataupun untuk mengembalikan tubuh si murai batu supaya kembali seperti semula teman-teman sekalian. Nah ini di depan teman-teman sekalian udah ada murai batu ya, yang mana murai batu ini tadinya parah sekali ya untuk kondisinya. Bahkan kemarin itu dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, jatuhnya itu ya cuma tidur aja ya. Kadang kalau kita sekilas lihat kita pikir udah mati ya, ternyata masih ada kehidupan, pergerakan. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbilang lumayan, walaupun terlihat dalam kamera ini burungnya lemas ya, tapi ini jauh lebih baik daripada sebelumnya teman-teman sekalian. Ini kita kasih, ini saya masih pakai ulat Hongkong full ya teman-teman sekalian, sambil saya ambil dokumentasinya. Nah ini saya kasih ulat Hongkong full, yang mana tujuannya untuk mengembalikan kondisi tubuhnya supaya seperti semula dulu. Nah jadi teman-teman sekalian nggak usah ragu untuk metode ini ya teman-teman sekalian. Jadi bukan sekali dua kali saya melakukan hal ini ya, tapi sangat sering ya, sangat sering dalam artian berhasil juga ya, bukan berarti cuman menerapkan hidup atau enggaknya itu relatif ya, paling ya hidup atau enggaknya itu tergantung dari yang di atas lagi ya, Maha Kuasa. Tapi kalau misalnya kita ada usaha, ada ilmu ataupun pengetahuan tentang ini, insya Allah murai batu kita bisa selamat ya. Dari nanti saya kasihkan juga, ini tampilkan video sebelum dia seperti ini ya, lebih parah, walaupun sekarang kelihatannya juga lebih parah teman-teman sekalian. Nah kemarin itu murai batu ini udah lumayan sehat, tapi dikarenakan saya terlalu cepat ya memaksakan dia, mengajari dia makan fur ya, akhirnya ya seperti ini ya, jadi lemes lagi gitu ya. Nah makanya sekarang saya mau benar-benar menyehatkan dia dulu ya. Nah kenapa saya stop juga, karena suaranya itu agak serak teman-teman sekalian, karena sering kali saya menggunakan ulat Hongkong terlalu berlebih itu, kadang efeknya di suara ya, dia tuh serak ya, karena entah mungkin ulat Hongkong ini terlalu padat gitu ya, sehingga ataupun terlalu kasar, sehingga waktu pada saat melewati kerongkongannya ya terjadi gesekan atau sebagainya lah. Nah makanya sekarang juga saya kasih jahe nih teman-teman sekalian di air minumnya, supaya menghilangkan seraknya tadi. Nah tapi sebenarnya lebih baik jangan dikasih dulu ya jahenya, lebih baik fokuskan pada penyembuhan dia dulu. Nah cuma ini karena udah terlanjur ya udah gitu ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, kenapa kita harus memberikan full ulat Hongkong teman-teman sekalian? Karena kalau kita tidak menggunakan ulat Hongkong, mungkin media lain ya, efeknya udah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan bahwasanya kalau seperti jangkrik itu kan dia gampang kabur ya. Kalau misalnya kita pencet kepalanya itu kan, kalau nggak habis nanti dimakan lagi di sore hari, kita ngasihnya di pagi hari, efeknya akan buruk pada murai batu kita ataupun trotolan kita. Nah kalau pakai kroto sama aja teman-teman sekalian. Itu tadi, kalau ulat Hongkong dia di seperti ini seminggu aja hidup nih teman-teman sekalian. Nah jadi kita nggak perlu khawatir, dan ulat Hongkong juga nggak bisa kabur kalau misalkan kita ngasihnya setengah seperti ini kan. Nah itu, dan alhamdulillah nanti akan saya lihatkan juga murai batu yang sembuh dari nyilet dan sekarang fur total dan tidak bergantung pada ulat Hongkong. Bahkan dia juga tidak bergantung pada jangkrik ya. Kalau dikasih jangkrik ya oke, kalau enggak juga enggak masalah. Nah kenapa seperti itu? Karena temannya itu padahal enggak nyilet, enggak apa-apa, tapi karena sering dikasih jangkrik, akhirnya dia tuh turun terus ya teman-teman sekalian, turun nengok saya. Nah itulah dia jadi ketergantungan. Sedangkan yang saya kasih full ulat Hongkong kemarin, dia bahkan sempat ngejar-ngejar juga. Nah sekarang udah sembuh liar. Nah nanti akan kita lihatkan videonya. Nah jadi teman-teman sekalian, pemberian ulat Hongkong gak usah diragukan. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya ya dikasih aja ulat Hongkong seperti ini,
Nah, usahakan tambah vitamin-vitamin yang seperti saya sampaikan, ada Ibofit Super N, itu untuk mempercepat juga penyembuhan sistem pencernaannya ya. Nah, jadi perlu juga itu diberikan ya teman-teman sekalian. Nah, ulat Hongkong ini supaya dia kembali, tubuhnya itu kembali normal ya teman-teman sekalian. Nah, setelah nanti udah normal ataupun agak gemuk dikit nggak masalah teman-teman. Udah agak gemuk dikit baru kita proses latihan makan fur. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ada juga yang bilang itu macam-macam ya di komen itu teman-teman sekalian. Ada yang bilang, Mas, setelah dikasih ulat Hongkong dia nggak mau makan fur. Nah, kalau dia belum mau makan fur, berarti tubuhnya itu belum kembali pulih teman-teman sekalian ya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dia tubuhnya sudah pulih, dia biasanya makanan apapun akan lahap dia makan. Tapi kalau dia masih nyilet atau masih ada virusnya, itu dia bakal yaitu nggak mau makan fur. Nah, kalau mau caranya dia makan fur bagaimana? Coba dikasih fur basah. Nah, kalau dikasih fur basah biasanya dia mau makan ya. Nah, dia bisanya makan yang lembek-lembek. Kalau fur keras itu kan dikonsumsi agak susah ya. Kalau fur lembut itu kan gampang dicerna oleh sistem pencernaannya ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana murai batu yang sudah sembuh dari nyilet ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini murai batu yang sudah sembuh dari nyilet ya. Kemarin ini sempat agak manja ya, agak manja, tapi dia kalau didekatin kabur gitu teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lewat di depan dia ataupun dia kelihatan kita, itu pasti dia turun minta makan. Nah, sekarang enggak lagi teman-teman sekalian. Bahkan kemarin saya tinggalin selama kurang lebih 1 minggu, itu fur total ya, fur total, nggak ada pakai fur basah, nggak pakai ulat Hongkong, nggak pakai jangkrik dan sebagainya. Jadi fur total. Ini makannya saya double kemarin ya, ini udah saya cabut, makannya double, minumnya juga triple malahan. Nah, supaya aman dalam 1 minggu ya, nggak ngerepotin yang ngerawat gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini bukan sekali 2 kali teman-teman sekalian. Ini udah yang kesekian kalinya. Bahkan kemarin yang sempat ada saya buat tuh yang viral, betina yang nyilet, ada juga yang murai batu udah dewasa nyilet, jina sampai dia udah fur total ya. Itu saya buatkan. Sekarang udah ditukar burungnya. Alhamdulillah sehat terus ya. Nah, jadi ini bukan sekedar konten saja, tapi memang benar-benar sudah kita buktikan bertahun-tahun ya, murai batu nyilet itu adalah masalah pertama pada seorang penangkar ya. Nah, saya dulu juga seperti itu teman sekalian. Banyak sekali indukan-indukan maupun trotolan-trotolan yang keluar dari tangkaran saya itu nyilet ya, tapi belum ke orangnya, masih nyiletnya di rumah. Bahkan indukan-indukan yang saya nggak paham nyilet dulu mati ya, ternyata dia nyilet. Nah, itu juga saya pelajari. Nah, alhamdulillah sekarang kasus murai batu nyilet, selagi ketahuan, selagi saya teliti memperhatikan, insya Allah bisa aman. Tapi kalau misalkan ya kadang kita kan namanya sibuk ya, nggak begitu memperhatikan ya. Nah, nggak begitu dicek-cek ya. Yang terjadi adalah murai batu ternyata nyilet. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Maka dari itu hal ini wajib kalian ketahui dan gak usah takut teman-teman sekalian. Memang kalau kita ngomong ya masalah, ulat Hongkong itu berbahaya, Mas. Ya, saya dari dulu ngatakan, dari baru-baru nangkar itu ulat Hongkong itu berbahaya teman-teman sekalian. Nah, jadi ulat Hongkong bisa nggak berbahaya kalau kita tahu penempatannya ya. Jadi bukan asal bahaya-bahaya aja ya. Sama dengan kita lah ibaratnya, makanan apa misalnya yang berbahaya. Nah, makanan ini berbahaya, tapi kalau untuk kesehatan dia malah bagus. Akhirnya apa? Kita konsumsi juga kan. Nah, jadi kita perlu mengelompokkan hal tersebut ya, yang mana hal ini baik atau tidak ya, hal ini perlu atau tidak, itu perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Nah, makanya sekarang
saya pun kalau udah kondisi seperti ini berani teman-teman sekalian untuk melepas. Kalau kemarin kan ini udah ada yang mau kemarin, cuman saya bilang saya nggak akan jual ini dulu sebelum murai batu ini benar-benar pulih, benar-benar siap ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, cara melihatnya burung dikasih fur kering, fur asli, nggak diapa-apain, itu dia aman-aman aja ya, nggak manja dan sebagainya. Tapi kalau dia masih manja, kadang dia puasa malahan ya, kita bisa lihat dari kotorannya teman-teman sekalian. Kalau kotorannya putih nggak ada hijaunya, berarti dia puasa burung tersebut. Nah, itulah yang perlu diketahui. Makanya kita juga perlu mengetahui kotoran murai batu kita nih. Kita lihat ya, tuh kan hijau kecil-kecil dan nggak mencret. Sekarang nggak ada diminta sama saya tuh, padahal burung ini kemarin sakit. Nah, ini nggak ada nih. Saya kasih jangkrik di tangan seperti ini, dia nggak berani ngambil teman-teman sekalian. Saya berani jamin. Nah, tapi kalau yang satu lagi, padahal dia nggak nyilet, mau dia ngambil teman-teman sekalian. Nah, karena kebiasaan tadi. Nah, jadi murai batu tersebut manja dikarenakan kondisi yang tidak sehat ya, seperti nyilet tadi. Makanya dia berubah menjadi mungkin 180 derajat berubah ya, dari liar sehingga dia tuh nyerah gitu loh, menyerahkan diri ke kita bahwasanya pengen gitu makan ini gitu loh. Saya butuh protein yang lebih gitu loh, kasarnya seperti itu. Bahkan dulu murai batu hutan bun yang super liar teman-teman sekalian, mungkin kalau teman-teman lihat di videonya mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun lalu lah ya. Nah, itu dari liar sekali jadi jinak, dipetik mau tuh, bayangin. Jadi kalau orang lihatnya nggak percaya lagi tuh murai batu hutan. Nah, tapi udah dijual murainya. Nah, itu juga sehat alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi bukan sekedar konten ataupun apa ya, dibuat-buat, tapi memang benar kita praktekkan dan udah sering hasilnya. Karena murai batu nyilet itu paling sering terjadi di tangkaran ya. Nggak usah di tangkaran, kita aja mungkin umum atau burung kita banyak, itu sering terjadi burung nyilet. Karena mungkin kan kadang telat kasih makan ya, kehabisan pakan, ataupun kandang yang kotor sehingga dia terkena penyakit ya karena lemah tadi dan sebagainya. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian untuk kisaran murai batu yang nyilet. Nah, jika ada yang kurang jelas lagi dalam video ini, silahkan di komen di kolom komentar ya teman-teman sekalian, supaya kita bisa membahas lebih detail lagi mengenai murai batu yang nyilet supaya bisa sembuh gitu teman-teman sekalian. Jadi cukup sekian, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.